Halo, jumpa lagi bersama channel ini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita baru lagi. Tapi sebelumnya, silakan subscribe dan klik tombol lonceng ya, agar tidak ketinggalan tiap kali ada cerita baru di sini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan dan rejeki yang barokah. Amin. Kisah Jaka Tarub dan 7 Bidadari. Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milah. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Milah bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dan menyadari bahwa itu semua hanya mimpi, Jaka Tarub tersenyum sendiri. Walaupun demikian, mimpi indah barusan masih terbayang dalam ingatannya. Jaka Tarub tidak dapat tidur lagi. Ia keluar dan duduk di ambengan depan rumahnya sambil menatap bintang-bintang di langit. Tak terasa ayam jantan berkokok tanda hari sudah pagi. Mbok Milah yang baru terjaga menyadari kalau Jaka Tarub tidak ada di rumah. Begitu ia melihat keluar jendela, dilihatnya anak sematawayangnya sedang melamun. Apa yang dilamunkan anakku itu, pikir Mbok Milah. Ia menebak mungkin Jaka Tarub sedang memikirkan untuk segera berumah tangga. Usianya sudah lebih dari cukup. Teman-teman sebayanya pun rata-rata telah menikah. Pikirannya itu membuat Mbok Milah berniat untuk membantu Jaka Tarub menemukan istri. Siang hari ketika Mbok Milah sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu pemilik sawah sebelah menghampirinya. "Mbok Milah, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga?" tanya Pak Ranu membuka percakapan. "Entahlah," kata Mbok Milah sambil mengingat kejadian tadi pagi. "Ada apa kau menanyakan itu Pak Ranu?" tanya Mbok Milah. Ia sedikit heran kenapa Pak Ranu tertarik dengan kehidupan pribadi anaknya. "Tidak apa-apa Mbok Milah. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati," jawab Pak Ranu. Mbok Milah terkejut mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan. Ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Milah tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. "Aku setuju Pak Ranu. Tapi sebaiknya kita bertanya dulu pada anak kita masing-masing," kata Mbok Milah bijak. Pak Ranu mengangguk-angguk. Ia pikir apa yang dikatakan Mbok Milah benar adanya. Hari berganti hari. Mbok Milah belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan Mbok Milah lupa akan niatnya semula. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Jaka Tarub seringkali diajak berburu oleh ayahnya sedari kecil. Pagi itu Jaka Tarub telah siap berburu ke hutan. Busur, panah, pisau dan pedang telah disiapkannya. Ia pun pamit pada ibunya.
Mbok Milah terlihat biasa-biasa saja melepaskan kepergian Jaka Tarub. Ia berharap anaknya itu akan membawa pulang seekor menjangan besar yang bisa mereka makan beberapa hari ke depan. Tak lama kemudian Mbok Milah masuk ke kamarnya. Ia bermaksud beristirahat sejenak sebelum berangkat ke sawah. Maklumlah, Mbok Milah sudah tua. Tak memakan waktu lama di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang. Segera saja ia memanggul menjangan itu dan bermaksud segera pulang. Nasib sial rupanya datang menghampiri. Tengah asyik berjalan, tiba-tiba muncul seekor macan tutul di hadapan Jaka Tarub. Macan itu mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Jaka Tarub panik. Ia segera melepaskan menjangan yang dipanggulnya dan mencabut pedang dari pinggangnya. Sang macan bergerak sangat cepat. Ia segera menggigit menjangan itu dan membawanya pergi. Jaka Tarub terduduk lemas. Bukan hanya kaget atas peristiwa yang baru dialaminya, ia pun merasa heran. Baru kali ini nasibnya sesial ini. Hewan buruan sudah di tangan malah dimangsa binatang buas. Pertanda apa ini, pikirnya. Jaka Tarub segera menepis pikiran buruk yang melintas di benaknya. Setelah beristirahat sejenak, ia segera berjalan lagi. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu beberapa kali, tak seekor hewan buruan pun yang melintas. Matahari makin meninggi. Jaka Tarub merasa lapar. Tak ada bekal yang dibawanya karena ia memang yakin tak akan selama ini berada di hutan. Akhirnya Jaka Tarub memutuskan untuk pulang walau dengan tangan hampa. Ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, ia heran melihat banyak orang yang berjalan tergesa-gesa menuju ke arah yang sama. Bahkan ada beberapa orang yang berpapasan dengannya terlihat terkejut. Walaupun merasa heran, Jaka Tarub enggan untuk bertanya. Rasa lapar yang menderanya membuat Jaka Tarub ingin cepat-cepat sampai di rumah. Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Banyak orang berkerumun di depan rumahnya. Bahkan orang-orang yang tadi dilihatnya berjalan tergesa-gesa ternyata menuju ke rumahnya juga. Ada apa ya? Pikirnya. Jaka Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Ada apa ini? Tanya Jaka Tarub setengah berteriak. Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Pak Ranu yang memang menunggu kedatangan Jaka Tarub sedari tadi langsung menghampiri dan menepuk-nepuk bahu Jaka Tarub. Sabar nak, katanya sambil membimbing Jaka Tarub memasuki rumah. Mata Jaka Tarub langsung tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang kurasakan sejak pagi, pikirnya. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah Mbok Milah. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Milah telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan menimang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hampir setiap hari ia berburu ke hutan. Hasil buruannya selalu ia bagi-bagikan ke tetangga. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya.
Seperti pagi itu, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Tak satu pun hewan buruan yang didapat Jaka Tarub. Ia justru lebih banyak melamun. Karena rasa haus yang baru dirasakannya, Jaka Tarub melangkahkan kakinya ke arah danau. Danau yang terletak di tengah hutan Wanawasa itu dikenal masyarakat sebagai Danau Toyawening. Ketika hampir sampai di danau itu, Jaka Tarub menghentikan langkah kakinya. Telinganya menangkap suara gadis-gadis yang sedang bersenda gurau. Mungkin ini hanya hayalanku saja, pikirnya heran. Mana mungkin ada gadis-gadis bermain-main di tengah hutan belantara begini. Dengan mengendap-endap Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyawening. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Alangkah terkejutnya Jaka Tarub menyaksikan 7 orang gadis cantik sedang mandi di Danau Toyawening. Jantungnya berdegup makin kencang. Jaka Tarub memperhatikan satu-satu gadis di danau itu. Semuanya berparas sangat cantik. Dari percakapan mereka, Jaka Tarub tahu kalau 7 orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikirnya senang. Mata Jaka Tarub melihat tumpukan pakaian bidadari di atas sebuah batu besar di pinggir danau. Semua pakaian itu memiliki warna yang berbeda. Jika aku mengambil salah satu pakaian bidadari ini, tentu yang punya tidak akan dapat kembali ke kayangan, gumam Jaka Tarub. Wajahnya dihiasi senyum manakala membayangkan sang bidadari yang bajunya ia curi akan bersedia menjadi istrinya. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Jaka Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Jaka Tarub buru-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang dari bidadari itu berkata, "Ayo kita pulang sekarang. Hari sudah sore." "Ya, benar. Sebaiknya kita pulang sekarang sebelum matahari terbenam," tambah yang lain. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka masing-masing. "Di mana bajuku?" teriak salah seorang bidadari. "Siapa yang mengambil bajuku?" tanyanya dengan suara bergetar menahan tangis. "Di mana kau taruh bajumu Nawang Wulan?" tanya seorang bidadari kepadanya. "Di sini." "Sama dengan baju kalian?" Nawang Wulan menjawab sambil menangis. Ia terlihat sangat panik. Tanpa bajunya, mana mungkin ia bisa pulang ke kayangan. Apalagi selendang yang dipakainya untuk terbang ikut raib juga. Karena Nawang Wulan tidak menemukan bajunya, ia segera masuk kembali ke Danau Toyawening. Teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawang Wulan. Usaha mereka sia-sia karena baju Nawang Wulan sudah dibawa pulang Jaka Tarub ke rumahnya. Akhirnya seorang bidadari berkata, "Nawang Wulan, maafkan kami. Kami harus segera pulang ke kayangan dan meninggalkanmu di sini. Hari sudah menjelang sore." Nawang Wulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan Danau Toyawening. Mungkin memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi, pikir Nawang Wulan sambil mencucurkan air mata. Nawang Wulan kelihatan putus asa. Tiba-tiba tanpa sadar ia berucap,
Barang siapa yang bisa memberiku pakaian akan kujadikan saudara bila ia perempuan, tapi bila ia laki-laki akan kujadikan suamiku. Jaka Tarub yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawang Wulan dari balik pohon tersenyum senang. Akhirnya mimpiku menjadi kenyataan, pikirnya. Jaka Tarub keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiang ibunya yang diambilnya ketika pulang tadi. Jaka Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah batu besar seraya berkata, "Aku Jaka Tarub. Aku membawakan pakaian yang kau butuhkan. Ambillah dan pakailah segera. Hari sudah hampir malam." Jaka Tarub meninggalkan Nawang Wulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawang Wulan datang menemuinya. "Aku Nawang Wulan. Aku bidadari dari kayangan yang tidak bisa kembali ke sana karena bajuku hilang," kata Nawang Wulan memperkenalkan diri. Ia pun memenuhi kata-kata yang diucapkannya tadi. Tanpa ragu, Nawang Wulan bersedia menerima Jaka Tarub sebagai suaminya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah dikaruniai seorang putri yang diberi nama Nawangsih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Jaka Tarub merasa heran mengapa padi di lumbung mereka kelihatannya tidak berkurang walau dimasak setiap hari. Lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Panen yang diperoleh secara teratur membuat lumbung mereka hampir tak muat lagi menampungnya. Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Ia menitipkan Nawangsih pada Jaka Tarub. Nawang Wulan juga mengingatkan suaminya itu untuk tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang dimasaknya. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsih yang saat itu berumur 1 tahun, Jaka Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Karena terasa sudah lama, Jaka Tarub hendak melihat apakah nasi itu sudah matang. Tanpa sadar Jaka Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Betapa terkejutnya Jaka Tarub demi melihat isi kukusan itu. Nawang Wulan hanya memasak setangkai padi. Ia langsung teringat akan persediaan padi mereka yang semakin lama semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Nawang Wulan yang rupanya telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya di pintu dapur. "Kenapa kau melanggar pesanku, Mas?" tanyanya berang. Jaka Tarub tidak bisa menjawab. Ia hanya terdiam. "Hilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebakul nasi," lanjut Nawang Wulan. "Mulai sekarang aku harus menumbuk padi untuk kita masak. Karena itu Mas harus menyediakan lesung untukku." Jaka Tarub menyesali perbuatannya. Tapi apa mau dikata, semua sudah terlambat. Mulai hari itu Nawang Wulan selalu menumbuk padi untuk dimasak. Mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa pagi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Wajah Nawang Wulan seketika pucat pasi menatap benda yang baru saja berhasil diraihnya.
baju bidadari dan selendangnya yang berwarna merah. Bermacam perasaan berkecamuk di hatinya. Nawang Wulan merasa dirinya ditipu oleh Jaka Tarub yang sekarang telah menjadi suaminya. Ia sama sekali tidak menyangka ternyata orang yang tega mencuri bajunya adalah Jaka Tarub. Segera saja keinginan yang tidak pernah hilang dari hatinya menjadi begitu kuat. Nawang Wulan ingin pulang ke asalnya, Kayangan. Sore hari ketika Jaka Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anak mereka Nawangsih. Jaka Tarub mencari sambil berteriak memanggil Nawang Wulan, yang dicari tak jua menjawab. Saat itu matahari sudah mulai tenggelam. Tiba-tiba Jaka Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamatinya sesaat. Jaka Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali ternyata yang dilihatnya adalah Nawang Wulan yang menggendong Nawangsih. Nawang Wulan terlihat sangat cantik dengan baju bidadari lengkap dengan selendangnya. Jaka Tarub merasa dirinya gemetar. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Nawang Wulan berhasil menemukan kembali baju bidadarinya. Hal ini berarti rahasianya telah terbongkar. "Kenapa kau tega melakukan ini padaku Jaka Tarub?" tanya Nawang Wulan dengan nada sedih. "Maafkan aku Nawang Wulan," hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Jaka Tarub. Ia terlihat sangat menyesal. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berdaya di hadapannya. Sekarang kau harus menanggung akibat perbuatanmu Jaka Tarub, kata Nawang Wulan. Aku akan kembali ke Kayangan karena sesungguhnya aku ini seorang bidadari. Tempatku bukan di sini, lanjutnya. Jaka Tarub tidak menjawab. Ia pasrah akan keputusan Nawang Wulan. Kau harus mengasuh Nawangsih sendiri. Mulai saat ini kita bukan suami istri lagi, kata Nawang Wulan tegas. Ia menyerahkan Nawangsih ke pelukan Jaka Tarub. Anak kecil itu masih tertidur lelap. Ia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Betapapun salahmu padaku Jaka Tarub, Nawangsih tetaplah anakku. Jika ia ingin bertemu denganku suatu saat nanti, bakarlah batang padi, maka aku akan turun menemuinya, tutur Nawang Wulan sambil menatap wajah Nawangsih. Hanya satu syaratnya, kau tidak boleh bersama Nawangsih ketika aku menemuinya. Biarkan ia seorang diri di dekat batang padi yang dibakar, lanjut Nawang Wulan. Jaka Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsih. Jaka Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak termaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik seperti pesan Nawang Wulan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga menghibur dan bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe channel ini. Sampai jumpa pada cerita berikutnya.